Pembuatan, pendidikan, karakter melalui media film. Di layar lebar, cerita bergema, karakter terbentuk, pesan tersampaikan. Film menjadi guru mengajarkan nilai, membangun jiwa dengan cerita yang indah. Melalui film kita belajar tentang keberanian dan kejujuran. Pendidikan karakter tak hanya di kelas, tapi di setiap adegan yang kita rasakan. Setiap tokoh cermin diri kita, perjuangan mereka inspirasi jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sudah ada yang mencontohkan, boleh diulang lagi selamat paginya. Boleh ya Ibu? Yang kompak, selamat pagi, luar biasa. Ini untuk supaya menghangatkan suasana pagi ini. Oke? Baik. Selamat pagi. Masih kurang kompak, kayak perlu di video. Tolong Rizky video. Kelihatan. Nanti kita masukkan ke YouTube. Yang paling depan paling cantik. Siap. Fokus di sini ya. Tapos ya, Siap. Biasanya tapos nobar paling banyak, Bu. Ya, kembali. Tahuan aja. Tahu, Bu, saya kan dulu di Ayo Depok. kita mulai. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Biasa di luar. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sahil, Kepala Seksi Pembinaan SD, KSD. Yang saya hormati, mungkin juga di sini ada dari DP3 2KB. Dari DP3 AP2KB. P2KP. Oh, perlindungan anak, betul, karena ada arahan juga dari Ibu Menteri, gitu ya. Ya, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati bapak-bapak yang dari Polres Metro atau dari Polsek yang hadir juga. Baru kali ini kita melaksanakan sosialisasi didampingi oleh bapak-bapak kepolisian, karena memang ada arahan dari Bapak Kapolri. Nanti kita saksikan sama-sama. Dengan demikian kita juga di sini merasa aman ya, Bapak Ibu, didampingi para polisi, gitu kan ya. Baik. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, negeri maupun swasta, dan tentunya adalah semua yang hadir di sini dengan rasa bahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan sosialisasi film penguatan pendidikan karakter yang berjudul cyberbullying. Bapak Ibu yang saya hormati, film cyberbullying ini menjadi agenda nasional. Kenapa? Persoalan-persoalan perundungan di dunia maya ini sudah menjadi sedemikian marak, sedemikian luar biasa. Nanti kita lihat sambutan-sambutan dari kepolisian, dari Pak Kapolri, dari Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, betapa persoalan cyberbullying ini menjadi perhatian kita bersama dan wajib bagi kita untuk memerangi cyberbullying dengan cara mencegah, memberikan pemahaman kepada anak-anak Indonesia bahwa terdapat bahaya yang luar biasa. Akibat orang dibully itu seperti apa? Kita gambarkan dalam
film cyberbullying ini. Mudah-mudahan ketika selesai sosialisasi ini, Ibu mengajak siswanya untuk menonton film cyberbullying. Ini sudah menjadi langkah berkah yang dilakukan Ibu Bapak Kepala Sekolah agar supaya perundungan di dunia maya ini tidak terjadi lagi. Minimal adalah mengurangi. Oleh karenanya harapan kami selepas dari pemutaran film cyberbullying ini bisa kita laksanakan sama-sama, dan berharap juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga nanti melalui jaringan-jaringannya Bu bisa mengajak juga khususnya yang terkait dengan komunitas pelindungan anak dari lembaga sosial misalnya, yang sehingga nanti itu diajak juga untuk menonton film cyberbullying ini. Dan dari kepolisian juga mohon bantuannya untuk bisa mengawal program ini secara baik di lapangan, karena ada perintah secara khusus dan saya sudah minta langsung kepada Pak Kapolri untuk supaya memberikan arahan dukungan, dan kita juga nanti melihat sejauh mana dukungan dari Pak Kapolri. Oleh karenanya kita hadirkan juga dari kepolisian dalam soal ini, karena cyberbullying ini juga merupakan kejahatan di dunia maya dan itu ada dampak hukumnya. Mudah-mudahan anak-anak kita khususnya di Depok tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Itu sebagai pengantar dari saya untuk membuka acara ini, mengawali acara ini, dan selanjutnya sebelum ada arahan sambutan dari Pak Syahril yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Depok, mari kita mengulang kembali karena background atau latar belakang adanya film penguatan pendidikan karakter yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ini. Kita perlu review kembali sehingga dalam menjalankan program ini Bapak Ibu semua tidak perlu ragu dan takut-takut lagi, karena ini dilindungi oleh undang-undang yang ada, yaitu melalui Peraturan Presiden. Kepada petugas silakan menayangkan materi sosialisasi dulu, baru habis itu ada sambutan dari yang mewakili dinas. Dipersilakan kepada petugas. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah tadi materi sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Jelas sekali di situ bahwa tidak semua film anak itu Bapak Ibu menjadi film penguatan pendidikan karakter. Itu yang perlu dicatat. Kadangkala orang terkecoh dengan film anak pasti film pendidikan. Bukan. Kita berikan satu contoh, kalau film dari luar, Harry Potter misalnya kan. Harry Potter itu kan film yang penuh imajinasi. Orang bisa terbang, orang anak-anak bisa naik sapu terbang, kursi atau apa itu namanya, sapu misalnya kan. Begitu tanda film imajinasi. Itu film anak, tapi bukan film pendidikan karakter. Misalnya juga di sinetron ada anak yang bisa terbang, anak mempunyai sayap, kayak begitu itu sekali lagi bukan merupakan film penguatan pendidikan karakter. Itu yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Setidaknya yang disebut dengan film PPK itu mengandung 5 karakter utama, mulai dari religiusitas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian. Itu mesti harus ada syarat seperti itu. Itu yang ingin saya jelaskan. Dan mengapa ada film cyberbullying tadi juga sudah kita contohkan. Di Depok juga terjadi
ketika anak dibully sampai akhirnya stres dan melukai diri sendiri. Itu kan berita ya, dan tentunya ini harus dicegah khususnya di kota Depok. Demikian untuk materi sosialisasi, dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Pak Syahril selaku atau yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Dipersilakan kepada Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Bagus Arianto dari Entertainment ya. Yang saya hormati Bu Kabid dari Dinas DP32 KB di Ibahanimah Sedatinya. Yang saya hormati dari tim dari Kapolres ya, serta Bapak Ibu dari kepala sekolah ataupun mewakili yang hadir hari ini. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Di pagi hari ini kita dapat berkesempatan berkumpul dalam rangka menonton film ya, penguatan pendidikan karakter yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat barokah dari Allah SWT. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu Muslimati, saya pertama menyampaikan permohonan maaf sehingga Pak Bukadis yang hadir, tapi ini kegiatan di Bandung padat, akhirnya mewakilkan saya tanpa mengurangi rasa hormat beliau atas kegiatan hari ini. Bapak Ibu Muslimati, memang pendidikan karakter ini sekarang ini sangat perlu ya bagi kita, terutama di tengah situasi banyaknya kejadian-kejadian ya. Kalau kita bahasanya itu adalah cyberbullying, bukan cyber, pembulingan ya. Jadi apa bahasa Indonesianya? Perundungan yang terjadi kepada anak-anak kita ya, baik itu dilakukan di sekolah maupun di rumah. Jadi ini sudah taraf yang sudah sangat mengkhawatirkan ya. Dan di Depok udah banyak kejadiannya. Ini Bu Imah Halimah nih tahu benar ya. Dia punya itunya Pak, punya grafiknya per tahunnya beberapa kejadiannya ya. Ya sangat luar biasa. Nah ini yang perlu kita ada pencegahannya. Pencegahan yang mungkin bisa itu ada dari sekolah ya. Karena anak itu membawa ilmu, membawa karakter itu dari sekolah, karena kan kader di sekolahnya juga tinggi ya. Selain juga di rumah tentunya ya. Memang pendidikan utama di rumah, tapi ya, pendidikan di sekolah itu juga sangat berpengaruh kepada anak kita ya. Sehingga dengan ini maka pendidikan karakter ya itu tentunya harus selalu kita gaungkan di sekolah kita masing-masing ya, melalui 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat ya, itu sudah kita mulai. Mudah-mudahan ini mulainya itu Mbak, ini masa MPLS sekarang, masa sekolah lingkungan sekolah, kita harus mulai itu kebiasaan anak Indonesia hebat. Mudah-mudahan kebiasaan itu kita saling kita menghormati, menghargai kepada sesama ya. Bagaimana kita saling bekerja sama, berkolaborasi. Ini yang harus selalu dibangun agar anak kita itu tidak saling menghina, saling mengejek, saling bully ya, saling bagaimana mereka bisa berkolaborasi menciptakan hal-hal yang baik. Jadi ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu hormati ya. Tapi bagaimanapun kita melakukan itu, pasti ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya, kita nggak bisa menafikan bahwa kita akan nol itu kecil Pak. Kalau nol itu nggak mungkin. Tapi kalau mengurangi bisa. Kita harus mengurangi sekecil mungkin kejadian-kejadian ini agar tidak terjadi. Ya, karena itu untuk melakukan itu maka tentunya berbagai upaya yang kita lakukan agar kejadian-kejadian ini tidak terjadi ya. Kami sudah sering melakukan sosialisasi Pak, juga bekerja sama dengan DP32KB kan. Kami sosialisasi
baik pelatihan juga, baik itu kepada Satgas di sekolah, ya petugas di sekolah, kemudian juga kepala sekolah kemarin juga kepada murid-murid, ya, nah, agar mereka menjadi tangguh. Karena kita harapkan sekolah-sekolah di kota itu adalah sekolah yang ramah anak. Maka yang tahun ini MPLS-nya adalah judulnya adalah MPLS Ramah. Ya, jadi judulnya sekarang MPLS Ramah. Bagaimana kita menciptakan sekolah-sekolah kita yang ramah sehingga terjadi ya saling sayang menyayangi. Itu yang perlu kita ciptakan kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, hari ini kita akan ditayangkan satu film di mana ini berhubungan dengan sekarang cyberbullying. Karena bukan hanya fisik saja sekarang, ternyata ini juga bisa dipergunakan untuk pembulian sekarang, ya, melalui HP. Kalau dulu kan fisik, ya fisik, ya. Kalau dulu fisik, dan sekarang dengan HP juga bisa media untuk melakukan pembulian. Nah, karena itu perlu pembelajaran kepada anak kita, anak di sekolah. Oh, ternyata efek dari melakukan pembulian dari HP itu juga bisa besar efeknya, bisa negatif, bisa sampai anak-anak misalnya murung, ya, terus tidak mau bergaul, ya. Fisik saja sekarang, ternyata ini juga bisa dipergunakan untuk pembulian sekarang, ya, melalui HP. Kalau dulu kan fisik, ya fisik, ya. Kalau dulu fisik, dan sekarang dengan HP juga bisa media untuk melakukan pembulian. Nah, karena itu perlu pembelajaran kepada anak kita, anak di sekolah. Oh, ternyata efek dari melakukan pembulian dari HP itu juga bisa besar efeknya, bisa negatif, bisa sampai anak-anak misalnya murung, ya, terus tidak mau bergaul, ya. Ini perlu diperkenalkan agar kita mengajari anak kita bagaimana menggunakan gadget itu untuk yang positif, bukan untuk pembulian. Makanya nanti kalau kita sudah nonton film ini, boleh juga anak-anak kita ajak untuk nonton. Bisa Bapak Ibu? So, bisa. Karena itu besar manfaat bagi mereka. Karena kalau melalui menonton itu kita ngajarin itu secara tidak langsung. Kalau kita ceramah itu belum tentu masuk tuh apa yang kita sampaikan. Bisa masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri katanya gitu. Tapi kalau sudah nonton, dia melihat, mendengar, kemudian terekam di otaknya. Mudah-mudahan dengan itu maka itu bisa berimbas pada perilaku yang baik, yang positif, ya. Tapi tentunya nggak cukup, ya. Dengan nonton tentunya ada penguatan. Tentunya di sekolah tetap kita harus melakukan tentu pendidikan karakter. Jadi ini ada pemicu saja agar mereka tahu, oh ternyata ya HP itu bisa digunakan untuk pembulian. Maka kita himbau jangan melakukan pembulian melalui HP atau melalui media yang lainnya. Ya, ini pesannya. Jadi mari kita ajak anak ini, anak sekolah untuk menonton film ini agar pendidikan karakter di Kota Depok itu semakin baik, anak-anak kita semakin jauh dari pembulian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemutaran film dengan ini nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Safri yang sudah memberikan sambutan dan membuka acara. Dan mohon izin karena disinggung, ingin tahu ini dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin sepakat dua kata mohon izin Pak Safri. Mungkin punya data-data karena kalau Bu Menteri sih sudah punya data pernah disampaikan. Namun alangkah baiknya kita dengarkan bersama yang mewakili dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bagus Haryanto selaku produser dari DL Entertainment,
kemudian beserta jajarannya, tentunya timnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Syahril Sinamora dari bidang pembinaan sekolah dasar. Kemudian yang saya hormati juga dari Kanit PPA Polres Kota Depok beserta timnya. Kemudian juga yang saya hormati para kepala sekolah SD dan SMP ya, begitu ya, baik negeri maupun swasta se-Kota Depok, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Bang. Amin. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada tim dari DL Entertainment atas undangannya untuk kami hadir dalam kesempatan ini, sama dengan Pak Syahril mungkin menyampaikan permohonan maaf juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bisa hadir. Kebetulan ada kegiatan yang bersamaan sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir, dan juga minta disampaikan pesannya bahwa mengapresiasi bahwa DL Entertainment membuat film yang luar biasa bagusnya gitu. Udah dari judulnya aja kita udah bisa nebak kayaknya bakal membantu peran pemerintah nih film saya. Mulai dari tepuk tangan buat DL Entertainment. Karena apa? Mungkin tadi Pak Saril juga menyampaikan bahwa permasalahan anak dan remaja ini luar biasa kompleks ya di Kota Depok ini Pak. Dengan warga Depok yang lebih dari 2 juta penduduk dan jumlah anaknya dalam arti yang belum berusia 18 tahun itu ada sekitar 500.000 jiwa gitu ya Kota Depok ini, dengan luas wilayah hanya 200 km persegi. Betapa kecilnya gitu ya luas wilayah kita, tapi dihuni oleh 2 juta penduduk dan juga dari berbagai macam latar belakang, baik suku, agama, bahkan warga negara asing juga tinggal gitu ya di Kota Depok ini gitu ya, di beberapa tempat. Dan tentunya banyak permasalahan sosial yang terjadi di Kota Depok. Kita memang Depok ini tidak punya sumber daya alam seperti kabupaten kota lain gitu, tapi kita punya sumber daya manusia yang banyak gitu. Mudah-mudahan dengan adanya DL Entertainment ini membuat suatu film membantu kami dalam upaya pelindungan anak gitu ya Pak Syahril ya. Karena upaya melindungi anak dan remaja ini sebetulnya kami sudah banyak melakukan gitu ya, termasuk juga dengan Polres gitu ya. Dari ini PPA Polres kita sering roadshow ke sekolah, ke wilayah, namun tentunya tidak bisa secara masif atau menjangkau seluruh anak atau seluruh remaja yang ada di Kota Depok ini. Dengan adanya DL Entertainment ini membuat film yang luar biasa bagusnya, mudah-mudahan ini menjadi memperingan kami gitu, memperingan tugas kami dalam melindungi anak-anak dari berbagai macam permasalahan, terutama dalam mencegah anak-anak mengalami kekerasan. Kita tahu kekerasan itu kan ada kekerasan fisik, ada psikis, dan juga termasuk seksual begitu ya. Kemarin mungkin pekan lalu atau 2 pekan lalu mungkin ya Bapak Ibu lihat di berita, mungkin di Depok 24 Jam atau di Info Depok, ada pembulian siswi sekolah ya, alumni salah satu SMP dia dibully sambil live Instagram gitu ya. Betapa padahal masih siswa SMP gitu ya. Nah, betapa tantangan upaya pelindungan anak ini semakin meningkat. Oleh karena itu kita harus punya program dan kegiatan yang juga sejalan dengan perkembangan zaman gitu ya. Film ini menjadi salah satu alternatif untuk bagi stakeholder atau bagi filmmaker gitu ya, untuk mensosialisasikan bagaimana anak-anak bisa terhindar dari berbagai macam permasalahan. Kalau dari data sendiri memang kekerasan terhadap anak ini setiap tahun selalu meningkat Pak. Dan yang paling besar itu, yang paling banyak itu adalah kekerasan seksual, dan juga dan rata-rata gitu ya, dan sebagian besar ya dilakukannya itu justru oleh orang terdekat gitu Pak. Jadi tentunya kalau zaman dulu kita hati-hati gitu dengan orang asing, kalau sekarang itu selain hati-hati dengan orang asing, dengan orang terdekat juga
kita harus berhati-hati juga karena kita udah terlanjur percaya sama dia gitu, sama orang terdekat itu, tapi malah dia melakukan kekerasan gitu. Dan mumpung ini di sini ada kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah di sini, mungkin saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan upaya pelindungan anak begitu ya kepada Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lagi ke guru-guru yang lain dan anak-anak siswa-siswi di sekolahnya gitu. Bagaimana anak-anak perlu dibekali upaya menjaga dirinya dari berbagai macam permasalahan termasuk kekerasan. Seperti misalkan ya, yang pertama adalah selain tadi ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sangat bagus sekali. Mungkin dari pesan dari kami ada menyampaikan ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, bahkan tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya ya, atau misalkan dokter yang memeriksa. Yang pertama itu sudah pada tahu ya, mulut gitu ya, kemudian bagian dada, kemudian dari perut sampai dengan lutut, dan juga yang terakhir adalah bokong gitu ya. Itu adalah pesan yang kami ingin di sekolah-sekolah itu disampaikan. Kemudian bagaimana jika ternyata pelaku itu tetap melakukan kekerasan, tetap melakukan perundungan, tetap melakukan bullying itu gitu ke anak-anak, maka dia harus berani berkata tidak mau, tidak boleh gitu ya, tidak suka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia masih juga tetap melakukan kejahatan itu atau kekerasan itu, teriak minta tolong kepada orang yang terdekat. Kemudian selain itu ya berarti melapor ke gurunya, ke orang tuanya, dan juga tentunya membantu guru-guru yang ada di sekolah ini untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Di Kota Depok sendiri izin ada namanya layanan UPPD Perlindungan Perempuan dan Anak. Di situ kita ada pendampingan untuk korban ataupun keluarga korban yang mengalami kekerasan, termasuk mengalami cyberbullying ini. Itu gratis gitu ya, bila ingin melapor ke aparat penegak hukum dengan unit PPA Polres gitu, karena kalau di Polsek kan kekerasan tidak ditangani, Polres ataupun Polda, ada kita tim hukum atau tim lawyer yang bisa mendampingi gitu ya. Karena kadang kita kan ragu-ragu ya kalau melapor sedan gitu, kita jarang untuk aparat penegak hukum didampingi sampai vonis pengadilan. Kemudian yang kedua, kita juga ada pendampingan psikologis gitu ya, karena sekecil apapun ada sekitar 500.000 jiwa gitu ya Kota Depok ini, dengan luas wilayah hanya 200 km persegi. Betapa kecilnya gitu ya luas wilayah kita, tapi dihuni oleh 2 juta penduduk, dan juga dari berbagai macam latar belakang, baik suku, agama, bahkan warga negara asing juga tinggal gitu ya di Kota Depok ini gitu ya, di beberapa tempat. Dan tentunya banyak permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Kota Depok. Kita memang Depok ini tidak punya sumber daya alam seperti kabupaten kota lain gitu, tapi kita punya sumber daya manusia yang banyak gitu. Mudah-mudahan dengan adanya DL Entertainment ini membuat suatu film membantu kami dalam upaya pelindungan anak begitu ya Pak Syahril ya. Karena upaya melindungi anak dan remaja ini sebetulnya kami sudah banyak melakukan gitu, termasuk juga dengan Polres gitu ya. Dari unit PPA Polres kita sering roadshow ke sekolah, ke wilayah, namun tentunya tidak bisa secara masif atau menjangkau seluruh anak atau seluruh remaja yang ada di Kota Depok ini. Dengan adanya DL Entertainment ini membuat film yang luar biasa bagusnya, mudah-mudahan ini menjadi memperingan kami gitu, memperingan tugas kami dalam melindungi anak-anak dari berbagai macam permasalahan, terutama dalam mencegah anak-anak mengalami kekerasan. Kita tahu kekerasan itu kan ada kekerasan fisik, ada psikis, dan juga termasuk seksual begitu ya. Kemarin mungkin pekan lalu atau 2 pekan lalu mungkin ya Bapak Ibu lihat di berita, mungkin di Depok 24 Jam atau di Info Depok, ada pembulian siswi sekolah ya, alumni salah satu SMP dia dibully sambil live Instagram gitu ya. Betapa padahal masih siswa SMP gitu ya. Nah, betapa tantangan upaya pelindungan anak ini semakin meningkat
Oleh karena itu kita harus punya program dan kegiatan yang juga sejalan dengan perkembangan zaman gitu ya. Film ini menjadi salah satu alternatif untuk bagi stakeholder atau bagi filmmaker gitu ya, untuk mensosialisasikan bagaimana anak-anak bisa terhindar dari berbagai macam permasalahan. Kalau dari data sendiri memang kekerasan terhadap anak ini setiap tahun selalu meningkat, Pak. Dan yang paling besar itu, yang paling banyak itu adalah kekerasan seksual. Dan juga dan rata-rata gitu ya, dan sebagian besar ya dilakukannya itu justru oleh orang terdekat gitu Pak. Jadi tentunya kalau zaman dulu kita hati-hati gitu dengan orang asing, kalau sekarang itu selain hati-hati dengan orang asing, dengan orang terdekat juga kita harus berhati-hati juga, karena kita udah terlanjur percaya sama dia gitu, sama orang terdekat itu, tapi malah dia melakukan kekerasan gitu. Dan mumpung ini di sini ada kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah di sini, mungkin saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan upaya pelindungan anak begitu ya kepada Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lagi ke guru-guru yang lain dan anak-anak siswa-siswi di sekolahnya gitu. Bagaimana anak-anak perlu dibekali upaya menjaga dirinya dari berbagai macam permasalahan termasuk kekerasan. Seperti misalkan ya, yang pertama adalah selain tadi ya 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu sangat bagus sekali. Mungkin dari pesan dari kami ada menyampaikan ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, bahkan tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya ya, atau misalkan dokter yang memeriksa. Yang pertama itu sudah pada tahu ya, mulut gitu ya, kemudian bagian dada, kemudian dari perut sampai dengan lutut, dan juga yang terakhir adalah bokong gitu ya. Itu adalah pesan yang kami ingin di sekolah-sekolah itu disampaikan. Kemudian bagaimana jika ternyata pelaku itu tetap melakukan kekerasan, tetap melakukan perundungan, tetap melakukan bullying itu gitu ke anak-anak, maka dia harus berani berkata tidak mau, tidak boleh gitu ya, tidak suka aku gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia masih juga tetap melakukan kejahatan itu atau kekerasan itu, teriak minta tolong kepada orang yang terdekat. Kemudian selain itu ya berarti melapor ke gurunya, ke orang tuanya, dan juga tentunya membantu guru-guru yang ada di sekolah ini untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Di Kota Depok sendiri izin ada namanya layanan UPPD Perlindungan Perempuan dan Anak. Di situ kita ada pendampingan untuk korban ataupun keluarga korban yang mengalami kekerasan, termasuk mengalami cyberbullying ini. Itu gratis gitu ya, bila ingin melapor ke aparat penegak hukum dengan unit PTA Polres gitu, karena kalau di Polsek kan kekerasan tidak ditangani, Polres ataupun Polda ada kita tim hukum atau tim lawyer yang bisa mendampingi gitu ya, karena kadang kita kan ragu-ragu ya kalau melapor segan gitu, kita jarang untuk aparat penegak hukum didampingi sampai vonis pengadilan. Kemudian yang kedua, kita juga ada pendampingan psikologis gitu ya. Karena sekecil apapun bentuk kekerasan termasuk cyberbullying ini, jika dibiarkan itu akan berdampak gitu ya di kemudian hari, entah dia menjadi kesehatan mental yang terganggu atau kecenderungannya bila dibiarkan mungkin bisa menjadi pelaku dalam bentuk yang lain seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada tim dari Pak Bagus, dan mudah-mudahan film-film yang berikutnya juga banyak tema-tema terkait upaya perlindungan anak. Terima kasih dan mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Polres Metro Kota Depok, dan mohon bantuannya Pak
nanti pada saat dilaksanakan untuk ditonton oleh anak-anak Indonesia Kota Depok, kalau ada yang gangguin biasanya maaf dari LSM gitu mohon dibantu ya Pak, karena ini program nasional sebagai instruksi daripada Pak Kapolri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Cyberbullying no way. Ya. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak Syahril, tadi setelah melihat film Cyberbullying, komentar Bapak bagaimana tentang film Cyberbullying ini Pak? Film ini luar biasa karena mengedukasi kita bagaimana anak-anak kita agar terhindar dari cyberbullying. Di mana kejadian cyberbullying sekarang ini adalah sangat marak terjadi baik di anak kita, karena itu kita perlu pencegahannya. Bagaimana agar anak-anak itu bisa terhindar cyberbullying. Yang pertama, dia bisa tidak menjadi pembuli, dan kalau menjadi korban bagaimana menghadapi agar tidak menjadi sakit, menjadi berkepanjangan sehingga bisa tumbuh kembali. Bagaimana anak-anak bisa kembali bangkit setelah kena bullying. Mudah-mudahan kalau anak-anak sekolah bisa menonton film ini, mudah-mudahan bisa mengedukasi bagaimana dia agar tidak menjadi pembuli dan tidak menjadi korban. Dan untuk guru-guru bisa mengedukasi bagaimana mereka menangani anak-anak yang kena korban cyberbullying maupun pelaku cyberbullying. Kemudian bagaimana saya ajak kepada seluruh sekolah-sekolah dan guru-guru untuk menonton film ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya Ima Halimah, saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok. Bagaimana tentang film Cyberbullying tadi? Luar biasa ya, saya sangat antusias dan juga apresiasi untuk film Cyberbullying ini. Mudah-mudahan bisa ditonton oleh anak-anak Indonesia dan juga bisa menjadi pembelajaran juga untuk guru dan orang tua dalam bagaimana mencegah dan juga menangani cyberbullying yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Kami dari unit Polres Metro Depok beserta dengan Panitmas Polsek memberikan kesimpulan mengenai tentang pemutaran film Cyberbullying yang telah kami tonton. Dengan hasil kesimpulan, film ini sangat bagus. Intinya memberikan arahan bagi peristiwa bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar lingkungan kita, yang dampaknya bisa memberikan kepada kita arahan kepada baik korban maupun istilahnya lingkungan bullying tersebut, agar bisa memberikan apa istilahnya permasalahan atau penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dan film ini sangat mempedomani kita untuk menjadi acuan ke depannya untuk bisa memberikan istilahnya penyelesaian tentang bullying. Silakan. Ininya kami baik aparat kepolisian berterima kasih sekali dengan adanya film ini, sangat membantu kami, khususnya kami para Babin Kaptipas, untuk memberikan edukasi kepada adik-adik kita untuk tidak melakukan bullying dimanapun, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Intinya baik korban bullying maupun pelaku bullying harus kita sama-sama sadarkan bahwa bullying itu sangat merugikan baik pelaku maupun korbannya. Untuk itu terima kasih atas adanya film itu, sangat mengedukasi kepada anak kita, generasi kita, sehingga generasi kita kedepannya akan lebih bersemangat lagi untuk mencapai masa depannya. Terima kasih. Nama saya Ibu Eko Agustina Hindurwaningsi, KS dari SDN BKJ 21. Kesan saya setelah menonton video cyberbullying, bagus, sangat mendidik untuk anak-anak, cocok. Kenapa? Karena supaya anak-anak itu sekarang zamannya digitalisasi, jadi untuk menyadarkan mereka juga perlu adanya informasi dan komunikasi dalam bentuk digitalisasi. Assalamualaikum, saya Dino Andari dari SDN Mekarjaya 3. Baru saja menonton film Cyberbullying.
media. Nah, filmnya itu mengajarkan banyak hal dan juga sangat relate untuk ditonton anak-anak zaman sekarang. Banyak banget hal positif yang bisa kita dapatkan dari film tersebut. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aisyah. Saya bertugas di Advokasi 3. Alhamdulillah, Masya Allah, film cyber bullying, Masya Allah luar biasa. Saya sampai sedih ya tadi, terharu melihat menyaksikan film tersebut, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, pendidikan karakter terutama ya, mereka mampu menguatkan diri mereka apabila terjadi sesuatu bullying terhadap mereka, dan juga bagaimana mencegah terjadinya bullying di antara mereka juga, saling menghargai sama-sama dan menyayangi. Terima kasih. Nama saya Kurniati dari SDN Makassar 3. Alhamdulillah kesannya sangat menyentuh hati ya. Sangat menyentuh hati. Semoga kami di sekolah bisa memperhatikan anak-anak kami untuk tidak membeda-bedakan lagi, untuk lebih memperhatikan lagi terutama dalam penggunaan gadget atau kata-kata yang suka terlontar dari anak-anak kami di sekolah.